Oke kawan, kita lanjutkan pembersihan. Kita mulai dari peredam ya. Peredam kita lepas. Ini sudah senter ya, jadi kalau bisa jangan digonta-ganti peredamnya. Selama masih bagus, kita nggak usah gonta-ganti peredam. Nanti untuk penyimpanannya lebih bagus kita pasang lagi peredamnya ya, karena biar nggak oblak atau namanya melenceng. Kita memutar peredam kalau bisa harus berhati-hati ya, biar gak dratnya rusak. Dan saya senangnya untuk uklik Jawara ini OD laras ya, ini besar nih, OD 13 laras H2S dari Hendro Gejluk Bondowoso. Ini nih Hendro, Bang Hendro, makasih Mas Hendro. Ukliknya sangat mantap. Saya nunggu 3 tahunan ya baru selesai, nggak apa-apa, yang penting memuaskan. Dan untuk ininya apa namanya, kroningannya nih bagus sekali. Untuk Mas Hendro nih kroningannya tuh sama seperti Moser SP punya saya. Ini kalau bisa ini bagus sekali, dia ada dekokannya dalam, jadi penyebarannya ini merata apa namanya, enggak. Kalau yang dipotong seperti LW mungkin untuk laras-laras yang bagus tuh bagus. Sama kalau untuk laras lokal saya senang kroningan yang seperti ini ya kan. Dan ini kayaknya kalau nggak salah ini ada cuknya, antara seginian ya cuk. Dan kita buka ini. Nah ini nanti kita masukkan semprotannya. Ini anti karat ya. Kita masukkan, kita semprotkan seperti ini. Nah ini sudah keluar dari laras. Baiknya kita menggunakan Striwool ya. Ini dari Rosopa Labuan. Iya lupa. Ini ambil sedikit. Ini tujuannya untuk membersihkan residu-residu apa namanya, timah yang ada di dalam laras supaya bisa keluar ya. Kalau menggunakan tisu itu masih belum sempurna karena residunya tuh belum bisa keluar ya. Jadi kita menggunakan ini supaya residunya bisa keluar. Kita ukur untuk panjang talinya itu kita lipat jadi 2 kayak ini ya. Lipat jadi 2. Striwoolnya kita siapkan dan kita masukkan benang ujung yang kita lipat ke dalam laras. Ya mungkin orang-orang banyak yang menggunakan apa namanya seperti sodokan. Saya ada juga sodokan, cuma itu biasanya saya gunakan kalau memang nggak ada benang atau hanya pembersihan tidak menggunakan Striwool ya. Tapi kalau menggunakan Striwool usahakan menggunakan benang ini, karena ini bagus ya kan. Kita menggunakan congkelan, bisa menggunakan lidi atau yang kecil. Kita congkel. Nah ini sudah keluar benangnya. Kita masukkan Striwool dengan diameter kurang lebih 4,5 ya, sampai dengan ya 4,5 lah ya, cukur kurang ya. Ini 4,5 kita masukkan seperti ini. Kita lilit, kita tarik dalam. Ini kita pelan-pelan ya, karena untuk mengikuti alur. Ini kalau bisa 2 kali ya kawan, supaya hasilnya lebih bersih. Kita 2 kali. Ini udah ada residunya, kita buang. Kita sekali lagi untuk membersihkan apa namanya, larasnya ya. Ikan laras. Ini 2 kali ya kan, supaya agak gedean sedikit.
Kita sekali lagi masukkan, sebelum itu kita semprot lagi ya. Seperti ini kita masukkan, kita semprot. Nah, sudah keluar, kita masukkan lagi. Tujuan dari penyemprotan itu supaya lancar ya. Yang pertama, kerak-kerak residu timah itu tidak menempel, jadi gampang ditarik. Ini kawan, kita masukkan. Mungkin banyak juga kawan-kawan kita para youtuber yang lain caranya juga bisa dipraktekkan. Kalau saya memang caranya hanya seperti ini ya, apa namanya, biar keraknya bersih. Usahakan kalau untuk ini sudah terpakai itu dibuang ya. Jadi ini karena residu timahnya ini banyak, jadi kita buang saja. Setelah selesai baru kita menggunakan tisu ya. Boleh juga dipompa dulu 1 kali atau 2 kali. Ini untuk mengeluarkan sisa-sisa residu tadi. 2 kali juga boleh. Nah, ini kemungkinan sudah bersih. Baru kita melakukan pembersihan menggunakan tisu. Tisu ini seperti tadi ya kawan. Kita usahakan tisu sedikit mungkin ya, karena takutnya lolos di dalam. Tapi nggak apa-apa sih, lolos nanti bisa ditarik lagi. Atau bisa dipompa ya, bukan ditarik. Dan ini untuk penyemprotan tisu, diusahakan ini sampai dengan 2-3 kali. Karena ini kan banyak residunya, jadi kita lap lagi menggunakan tisu 2 atau 3 kali. Dan kalau belum muat ini kita bisa kecilkan tisunya. Nah, ini kadang-kadang resikonya ini putus ya, apa namanya, tisunya tidak ketarik semua. Nah, ini kotor masih ya. Kita tinggal congkel aja dari sini. Bisa menggunakan tang. Nih. Kita pompa lagi. Itu tadi udah 1 kali ya untuk apa namanya, timahnya. Ini sudah mantap. Baru kita apa namanya, membersihkan bagian luarnya. Seperti, dan kalau ini apa namanya, teleskop, kita semprot menggunakan cairan. Boleh dengan celing, bagusnya pakai celing ya. Ini kita menggunakan celing, terus kita menggunakan tisu lap ya. Sekali putar saja, jangan dibolak-balik. Ini residunya kotor banget. Dan sekali lagi. Sudah kinclong ya kawan. Kita tutupnya juga kita lap.
supaya bersih dari kotoran-kotoran atau debu-debu. Nih hasil dari apa namanya, perburuan ya. Kadang kan di hutan-hutan tuh banyak-banyak debu. Kita kalau sudah bersih tinggal ditutup ya kawan. Nah itu kalau bisa udah jangan dibuka-buka lagi. Untuk yang belakang juga sama ya. Ini menggunakan ini kotor ya, semprot. Tujuannya ini untuk membersihkan sisa-sisa debu. Udah kinclong, kita cari tutupnya tadi mana ya. Oh ini precision lap nih belakangnya, sayangnya enggak ini ya teman, enggak menggunakan per, jadi agak nggak bisa dibawa kemana-mana, jadi kita tinggal di rumah. Makanya itu yang paling belakang biasanya kotor banget ya kawan, karena nggak tertutup. Setelah tertutup kita masukkan lagi dah. Dan ini sudah siap untuk dibungkus dan disimpan seperti biasa ya. Kalau ada debu-debunya kita bersihkan, karena ini bisa memakan berapa bulan ya nanti ya. Biasanya sih saya walaupun 2 bulan pulang, saya lebihin paling nggak 2,5 bulan sampai dengan 3 bulan baru saya nembak lagi. Ini untuk uklik jawara dari Mas Hendro. Ini sangat saya rekomendasikan sekali ya untuk kawan-kawan pemula atau kawan-kawan yang mau mempunyai senapan dengan harga ya dibilang mahal, tapi ya cuma menurut saya mahal, tapi karena ada harga ada rupa ya. Dan ini yang sangat penting, gerat ini harus dikasih cairan anti karat. Ini jangan dilap, kita masukkan peredamnya pelan-pelan sekali ya untuk masukkan peredam, karena ini peredamnya ini peredam beli atau namanya pabrikan, jadi nggak sesenter sama yang kita inden. Untuk di Mas Hendro itu bagus juga peredamnya, yang sistem knockdown itu sangat mantap sekali. Cuma sayang saya belum punya ya untuk yang uklik, tapi kalau untuk yang Moser itu udah ada. Dan ini sudah siap untuk disimpan untuk jangka yang panjang. Tapi kalau saya biasanya nyimpennya tuh nggak ada anginnya ya kawan. Mungkin ada sebagian orang yang nyimpen ada anginnya, cuma saya enggak. Karena apa? Biar apa namanya, plat L yang di dalam sini itu tidak bekerja terus. Kadang kan kalau kita simpan dalam keadaan angin atau anginnya keras nih, apa namanya, plat L nya itu cepat halus. Karena pengalaman saya menggunakan gopul dulu, disimpan 2-3 kali pompa saya simpan, ternyata lama-lama plat L nya itu rusak ya, apa namanya, seperti kayak ada tekanan. Jadi saya nggak menggunakan plat itu, cuma biasanya kalau sekali kita pakai itu biasanya agak gembos ya. Kalau gembos tinggal ditarik ini kawan, kita pompa, kita mainkan cepat seperti ini biasanya langsung asnya main lagi. Jadi untuk penyimpanan tanpa tekanan itu biasanya resikonya hanya di aspennya tuh nggak langsung bekerja, agak ya 2-3 kali baru bisa maksimal ya. Dan saya kasih ini karena kadang-kadang kalau ke hutan ini pandai lepas ya, makanya saya ikat ini. Ini bukan apa-apa, bukan rusak, bukan, karena ini sistemnya sistem tiup, bukan sistem dorong. Ini ditiup dari belakang sini ya. Jadi ini di sini kelihatan apa enggak, ini ada lubangnya untuk grendelnya. Untuk apa namanya, sealnya saya kasih 2 ya, 2 seal, dalamnya bawahnya cuma 1, saya kasih 2. Ini untuk jarak itu tadi 25 sampai dengan 35 meter, mantap. Kita coba. Nah ini saya senangnya uklik enggak
apa namanya, nggak ada suaranya ya. Walaupun kita pompa 2-3 kali ya cuma cetek, kebanyakan di sini. Untuk suara di sini nanti sama di buruannya kalau kena. Oke, mantap kawan. Sudah sekian ya, kita masukkan ke kandangnya ya. Kandangnya ini ya kandang tas murah nih, yang penting bisa tempat. Mungkin kawan-kawan banyak yang mempunyai tas mahal-mahal seperti dari Irabel atau dari apa Warrior, bos apa namanya itu. Cuma saya menggunakan yang murah aja. Kita masukkan. Biasanya saya penuhin ini sebelum saya simpan, saya penuhin. Nanti kita simpan ya di sini. Biar besok kalau kita mau berburu lagi itu gampang ya. Terus setelah kita simpan, baru kita simpan di tempat yang aman. Oke kawan, salam bedil kondang kawan.